Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat suatu video yang berisi tentang akad mudharabah bagian yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan akad mudharabah. Video ini merupakan pertemuan yang ke-8 dari mata kuliah akuntansi syariah. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas teori atau konsep tentang akad mudharabahnya, ya, tentang konsepnya yang kita bahas panjang lebar. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas akad mudharabah, tapi dari segi transaksi-transaksi yang berkaitan dengan akad mudharabah tersebut. Bagaimana cara mencatatnya, baik dari ditinjau dari pemilik dananya maupun pencatatan pencatatan akuntansi ditinjau dari sudut pandang pengelola dananya. Nah, Bapak sudah menyiapkan materi tentang perlakuan akuntansi untuk transaksi akad mudharabah ini sebagaimana yang diatur di PSAK ya, PSAK nomor 105 nomor 105. Nah, di sini ada beberapa slide ya, yang menjelaskan dari transaksi-transaksi yang berkaitan dengan akad mudharabah ini. Namun untuk di dalam pembahasan kali ini kita akan langsung mempraktekannya ke dalam bentuk ilustrasi dari angka-angka, kasus-kasus yang seakan-akan itu nyata. Nah, nanti kalian bisa langsung menggabungkan atau mungkin kalau ada ketidakjelasan dari ilustrasi ini bisa langsung di cross check atau diteliti lebih lanjut, dipelajari lebih lanjut pada konsepnya ya, tentang jurnal-jurnal yang perlu dibuat atau perlakuan akuntansi yang perlu dibuat untuk transaksi-transaksi tersebut. Baik, kita langsung saja akan membahas ilustrasi terhadap transaksi-transaksi yang berkaitan dengan akad mudharabah ini. Ya. Kita di sini lihat ya, kita bisa melihat transaksi ini dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang yang pertama dari sudut pandang pemilik dana atau sohibul mal, dan dari sudut pandang pengelola dana atau mudharib. Nah, kita akan membagi ilustrasi ini menjadi dua, yaitu A dan B. Yang A merupakan
berdasarkan penyerahan dana dalam bentuk kas, dan yang B nanti penyerahan dana dalam bentuk non kas. Baik untuk yang penyerahan dana dalam bentuk kas, kita bisa lihat lebih jauh di slide ya. Ini ada transaksi pertama kali apabila seorang ini kita asumsikan sudah terjadi kesepakatan antara sohibul mal atau pemilik dana dengan mudhorib, dengan pengelola dana. Nah, seperti apa kesepakatannya nih? Ya, kita bisa baca di dalam kolom yang ke-1, yaitu pada tanggal 1 Januari 2011. Setelah melakukan akad, pemilik dana menyerahkan dana sebesar Rp100.000. Periode akad selama 2 tahun. Nah, nisbahnya bagi hasil bagi pengelola dana dan pemilik dana berbanding 3:1. Artinya pengelola dana mendapatkan 3, kemudian pemilik dana mendapatkan 1. Nah, julrannya apa? Dengan adanya transaksi pada tanggal 1 Januari ini, ya, julrannya adalah bagi sohibul mal atau pemilik dana, investasi mudhorobah didebit dan kasnya dikredit, ya, karena membayarnya adalah secara tunai, jadi kasnya yang dikredit. Yang didebit adalah investasi mudhorobah. Nah, apabila dilihat dari sudut pandang pengelola dana atau mudhoribnya, maka kasnya bertambah atau didebit, kemudian kreditnya adalah dana syirkah temporer. Dana syirkah itu dana kerjasama ya, secara temporer ya. Artinya waktu sesaat. Sebesar 100.000. Keterangannya adalah dana syirkah temporer disajikan sebagai akun terpisah dari utang dan modal. Nah, ini poster sendiri maksudnya gitu ya, terpisah dari utang dan modal. Nah, kemudian untuk tanggal 31 Desember 2011, artinya setelah 1 tahun berjalan transaksi akad mudhorobah ini, maka didapatkan hasil, yaitu bahwa perusahaan atau kerjasama mendapatkan pendapatan sebesar 10.000 dan menanggung beban sebesar 8.000. Nah, di sini masih belum dicatat untuk sohibul malnya belum mencatat jurnal. Tapi untuk mudhoribnya sudah mencatat jurnal. Nah, jurnalnya apa? Pengelola dana akan mencatat pendapatan dan beban di kemudian akhir periode. Akan dibuat jurnal penutup. Yaitu yang pertama adalah jurnalnya kas atau piutang pada pendapatan. Nah, ini untuk mencatat penghasilan atau pendapatan dari kerjasama ini. Nah, dicatat kas apabila pendapatannya diperoleh secara tunai, dicatat piutang apabila diperolehnya secara kredit sebesar 10.000. Kemudian untuk mencatat bebannya, yaitu beban pada kas atau utang. Kas apabila biaya-biaya atau beban tadi dikeluarkan secara tunai. Apabila secara kredit, maka jurnal yang dibuat adalah pada utang, yaitu sebesar Rp8.000. Nah, kemudian dibuat jurnal penutupnya, ya, jurnal penutupnya. Ya. Pendapatan yang tadinya posisinya di kredit, kemudian dibalik menjadi debit. Yang beban yang tadinya debit dibalik menjadi kredit. Nah, seperti ini. Nah, selisihnya dimasukkan sebesar mana? Kalau lebih besar dari pendapatan,
maka menjadi pendapatan yang belum dibagikan, yaitu sebesar Rp2.000. Dan ini merupakan pos kewajiban. Nah, pos pendapatan yang belum dibagikan ini kalau di perusahaan yang ini ya, yang untuk yang konvensional, ini merupakan laba ya. Jadi setelah pendapatan dan beban ditutup, maka muncul adalah laba apa tahun berjalan. Nah, tapi untuk yang akad mudharabah ini posnya berubah menjadi pendapatan yang belum dibagikan dan masuk ke dalam pos kewajiban. Nah, next. Kemudian bagaimana membagi labanya sesuai dengan nisbahnya. Pemilik pengelola dana dari karena perbandingannya kan 3:1 dari 2000 tadi ya. Karena perbandingan kan 3:1 karena 3:1 pemilik dana dari 2000 mendapatkan hak 1.500 sedangkan pengelola dana mendapatkan hak 1.500, pemilik dananya mendapatkan hak sebesar Rp500. Nah, jurnalnya adalah ini ketika terjadi pembayaran kepada pemilik dana ya. Terjadi pembayaran kepada pemilik dana maka mencatat kas sebesar Rp500 dan pendapatan bagi hasil mudharabah sebesar Rp500. Jika tidak dibagi secara langsung, artinya tidak dibagi secara cash, maka diakuilah piutang bagi hasil dan pendapatan bagi hasil. Nah, ini sama ini pendapatan bagi hasil kreditnya. Nah, ketika nanti sudah dibayar tunai atau diterima kasnya, maka kas didebet, piutang bagi hasilnya ini di kredit. Nah, bagaimana kalau dilihat dari sudut pandang mudharib atau pengelola dananya? Yaitu mudharib akan mencatat pendapatan. Nah, pendapatan yang belum dibagikan tadi, yang tadinya dikredit, didebet. Terus kemudian karena dibayarkan kasnya, maka kasnya dikredit sebesar Rp2.000. Jadi sejak saat dibagikan, mudharib sudah tidak ada lagi pendapatan yang belum dibagikan dan kasnya sudah dikeluarkan sebesar Rp2.000. Oke, next. Nah, ini bagaimana penyajian laporan keuangannya. Nah, pada tanggal 31 Desember ini tidak perlu disajikan laporan keuangannya, terutama di neracanya ya. Seperti apa penyajian di neracanya untuk pembukuan di Sohibul Mal atau pemilik dana, aset yang dicatat di aset, yaitu investasi mudharabah tadi sebesar 100.000, penyisian kerugiannya tidak ada karena untung, jadi sebesar 100.000. Nah, ini jadi aset dari investasi mudharabah sebesar 100.000. Nah, kalau dari segi mudharibnya bukan aset tetapi yang keluar adalah hutang. Nah, jadi hutang bagi hasilnya 0 karena sudah dibagikan. Kemudian dana sirkah temporer 100.000 di sebagai utang ya, dana sirkah temporer sebesar 100.000. Penyisian kerugian tidak ada karena untung, maka tidak muncul di pos utang itu sebesar Rp100.000. Nah, ini tahun 2011. Bagaimana dengan tahun 2012? Nah, ini ada transaksi lagi pada tahun 2012. Nah, asumsinya pada tahun akhir Desember 2012, jika hasil pengelolaan dana tahun 2012 adalah sebagai berikut. Memperoleh pendapatan sebesar 8.000. Di sisi lain menanggung beban 10.000. Artinya perusahaan ini untuk tahun 2012 rugi ya, rugi sebesar Rp2.000. Maka bagi Sohibul Mal dicatatlah kerugian tadi pada pos kerugian mudharabah sebesar 2.000.
dan penyisian kerugian mudharabah sebesar 2.000. Nah, namun untuk kasus kerugian ini masih disisihkan saja ya, disisihkan. Kerugian sudah dicatat, cuman di DP-nya adalah penyisian. Nanti kita lihat dampaknya penyisian itu pada pos investasi mudharabah seperti apa, nanti kita lihat di jurnal-jurnal berikutnya. Nah, untuk mudharibnya atau pengelola dana, jurnal yang dicatat adalah ya kas atau piutang bertambah 8.000 karena mendapat pendapatan tadi. Kemudian di kreditnya adalah pendapatan sebesar 8.000. Kemudian bebannya di debit sebesar 10.000 dan kas atau utang sebesar 10.000. Kemudian jurnal penutupnya adalah kalau tadi pendapatannya di debit, di kredit, kemudian sekarang di debit, pendapatan di debit 8.000, penyisian kerugiannya 2.000 dan bebannya 10.000. Bagaimana penyajian laporan keuangan di neraca pada akhir tahun? Nah, untuk Sohibul Mal nampak pada aset sebagai berikut. Tadi aset investasi mudharabahnya sebesar 100.000. Nah, karena ada kerugian ini ya, penyisian kerugian tadi 2.000, maka akan dikurangkan 2.000 ini sebagai pihak pengurang, sehingga investasi mudharabahnya ini tinggal 98.000. Karena apa? Karena yang awalnya 100.000 tetapi rugi 2.000 sehingga tinggal 98.000 saja. Kemudian bagaimana dengan pihak pengelola dana? Pihak pengelola dana kita lihat dari utangnya, ya, dilihat dari utang ya, sisi pasifannya. Jadi pencatatannya dari pihak utang yaitu utang bagi hasil tidak ada karena rugi. Dana sirkah temporer tadinya 100, kemudian ada penyisian kerugian 2.000 ya karena rugi tadi. Nah, sehingga bersihnya untuk dana sirkah ini tinggal 98.000. Sama ya, ini 98.000 mencatat dan pihak Sohibul Mal juga 98.000. Nah, bagaimana dengan tanggal 1 Januarinya? Tanggal 30 September, tanggal 1 Januari ada masalah lagi nih. Nah, ada pengembalian dana, kan tadi transaksinya 2 tahun. Nah, dari tahun awal 2011, kemudian 1 Januari sudah jatuh tempo nih, sudah selesai dan tidak diperpanjang lagi kelihatannya. Nah, maka dananya harus dikembalikan itu dari mudharib kepada Sohibul Mal. Seperti apa jurnalnya ketika terjadi pengembalian dana investasi mudharabah, ya. Maka kan tadi nilainya tinggal 98.000. Makanya maka Sohibul Mal menerima kas sebesar 98.000. Kemudian untuk penyisian piutang sebesar 2.000 kita balik ya, yang tadinya kredit kita debit 2.000 dan investasi yang 100.000 kita kredit 100.000. Ya. Jadi jurnalnya seperti ini nih. Kas 198, debit penyisian kerugian 2.000 dan investasi mudharabah 100.000. Jadi di catatan perusahaan investasinya yang tadinya 100 sudah hilang nih, 0. Kemudian penyisian piutang yang masih nampak tadi, kemudian kita yang posisinya ada di kredit, kita debit 2.000. Sehingga sudah tidak ada lagi pos penyisian kerugian sama investasi mudharabah. Jadi yang nampak atau yang tersisa hanya kas saja sebesar 98.000. Nah, itu dana untuk Sohibul Mal. Kemudian bagaimana untuk dana pencatatan di pengelola dana atau pihak mudharibnya? Nah, ini sebagai berikut. Dana sirkah temporere 100.000 yang tadinya sebagai utang atau dikredit di debit dihilangkan. Kemudian kasnya, jadi harus dibayar kasnya sebesar 98.000. Nah, penyisian hutangnya yang tadinya di debit di kredit sebesar 2.000. Nah, jurnalnya seperti ini, dari dana sirkah 100.000, debit kas 98.000, penyisian kerugian 100.000. Jadi di pihak mudharibnya sudah tidak ada lagi
perkiraan dana sirkah dan penyisian kerugian kas dan sudah dibayarkan kembali kepada sohibul mal sebesar 98.000. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana nih untuk yang B? Yang B ini seandainya penyerahan dana investasi ini bukan dalam bentuk kas atau tunai, tetapi dalam bentuk aset non kas. Nah, kita lihat nih kasusnya ya. Untuk 1 Januari 2011, setelah melakukan akad, pemilik dana menyerahkan aset non-kas dengan nilai buku sebesar Rp80.000. Tetapi nilai pasarnya Rp100.000. Periode akad nikahnya selama 2 tahun. Namun mengingat ada kebutuhan bahan baku operasional usaha, bahan baku, maka operasional usaha akan dimulai pada tanggal 1 Maret. Jadi 2 bulan setelah ditandatangani akad nikah. Nisbahnya 2:2 atau sama atau 50-50 ya. Nah, bagaimana pencatatan di pembukuan Sohibul Mal untuk transaksi akad nikah akad mudharabah ya ini tanggal 1 Januari 2011. Maka untuk Sohibul Mal dicatat investasi mudharabah sebesar 100.000 di debit ya. Kemudian aset non kasnya sebesar 80.000 karena nilai bukunya 80.000. Nah, kemudian harus diakui keuntungan tangguhan. Keuntungan tangguhan diakui sebesar 80.000. Dari mana? Karena nilai buku dari aset non kas tadi 80.000, nilai pasarnya ternyata 100. Sehingga ada keuntungan sebesar 20.000 rupiah. Tapi masih berupa keuntungan tangguhan. Kapan nanti mengakuinya? Nah, nanti kita lihat transaksi berikutnya. Nah, untuk mudharibnya, kasus ini, maka yang dicatat adalah untuk kasus aset non-kasnya 100.000 dan dana sirkah temporere sebesar 100.000 rupiah. Ya. Aset non-kas dicatat kredit debit 100.000, dana non-cash kredit 100.000. Nah, kemudian tanggal 28 ternyata ada transaksi 28 Februari ya. Nah, masih belum perusahaan ini perusahaan yang dibangun masih belum transaksi ini ya. Transaksinya soalnya tanggal 1 Maret. Terjadi penurunan nilai aset maksudnya sebelum usaha dimulai yaitu sebesar Rp5.000. Maka perlu di catatan Sohibul Mal harus mencatat kerugian ini ya. Jurnal yang dibuat adalah kerugian investasi Rp5.000 kita debit dan investasi mudharabah kita kreditkan sebesar Rp5.000. Nah, bagi pihak mudharib mencatat yang hampir sama, dana sirkahnya berkurang 5.000, kemudian aset non kasnya berkurang 5.000. Kemudian tanggal 31 Desember 2011, nah, diasumsikan jika ada hasil pengelolaan dana selama periode tertentu, misalkan memperoleh pendapatan 20.000 dan menanggung beban 8.000, maka mudharib akan mencatat nih. Catatannya adalah pengelola dana akan mencatat pendapatan beban, kemudian akan menutup pendapatan dan beban tersebut. Untuk pendapatan, jurnal yang dibuat adalah kas atau piutang sebesar 20.000 dan debit dan kreditnya adalah pos pendapatan sebesar 20.000. Kemudian bebannya dicatat sebesar 80.000. Debit, kas atau utangnya dicatat sebesar Rp8.000. Kemudian kalau sudah dilakukan jurnal tadi, dilakukan jurnal penutup. Pendapatan yang tadinya kredit kita debit yaitu sebesar 20.000 dan bebannya kita kredit yang tadinya debit kita kredit sebesar Rp8.000. Nah, ada selisih sebesar 12.000 kita masukkan ke dalam pendapatan yang masih belum dibagikan.
Ya, dan ini masuk ke pos kewajiban sebesar Rp12.000. Nah, ketika pemilik dana mengamortisasi keuntungan ini, ada pemilik tanggungan, tadi kan ada selisih ada keuntungan tanggungan akibat dari nilai pada selisih nilai buku dan nilai pasar dari asetnya. Kalau asetnya nilai bukunya 80, nilai pasarnya sebesar 100.000, sehingga ada keuntungan yang ditangguhkan sebesar 20.000. Maka harus diamortisasi pada akhir bulan, pada akhir tahun, karena umur untuk akad mudharabah ini lamanya adalah 2 tahun, maka ini harus diamortisasi sebesar 2 tahun saja. Sehingga untuk tanggal 31 Desember 2011 hanya diamortisasi sebesar 1 tahun saja. Jadi kalau keuntungannya 20.000 selama 2 tahun, berarti setahunnya diamortisasi sebesar 10.000. Nah, keuntungan yang tadinya 20.000 dikredit, kita debit nih sebesar 10.000, dan keuntungannya kita kredit sebesar 10.000 rupiah. Oke, lanjut. Nah, kemudian bagaimana membagi labanya? Membagi laba sesuai dengan nisbah adalah ya setengah-setengah nih. Ya, separuh-separuh, kali kan 50%. Mudharib mendapatkan separuh dari 12.000 atau keuntungannya sebesar 6.000, dan sohibul mal juga mendapatkan separuh dari 12.000, yaitu sebesar 6.000. Kemudian dibayarkan kepada sohibul mal keuntungan tadi. Maka yang dicatat oleh sohibul mal adalah berikut: kasnya 6.000 dan pendapatan bagi hasil 6.000. Nah, jika tidak dibayarkan secara langsung, maka harus diakui sebagai piutang bagi hasil 6.000, pendapatan kredit sebesar 6.000. Nah, saat uangnya nanti diterima, maka dibalik nih, kasnya diterima, piutangnya di kredit sebesar 6.000. Nah, selanjutnya bagaimana dengan jurnal bagi pengelola dananya atau mudharibnya, yaitu pendapatan yang belum dibagikan sebesar 12.000 dan kasnya sebesar 12.000 rupiah. Ya. Dikeluarkan ini, kasnya 12.000 dan pendapatan yang belum dibagi sebesar 12.000 dikeluarkan. Nah, sekarang penyajian di neraca untuk sohibul mal masuk di aset, yaitu aset mudharabahnya menjadi 95.000. Kenapa 95.000? Tadinya 100.000, ada kerugian sebesar 5.000, sehingga tinggal 95.000. Penyisian kerugian tidak ada karena untung, ini sudah 95.000. Nah, untuk mudharibnya muncul di pos hutang. Hutang bagi hasilnya tidak ada karena sudah dibagikan semua, dan sirkahnya temporary tinggal 95.000, dan penyisian kerugian tidak ada karena untung. Catat 95.000 bersihnya. Oke, jelas. Next. Bagaimana dengan transaksi tanggal akhir tahun, yaitu tanggal 31 Desember 2012. Nah, kasusnya apa? Kita lihat. Jika hasil pengelolaan dana selama periode tertentu adalah sebagai berikut: memperoleh pendapatan 8.000, namun di sisi lain menanggung beban 10.000. Artinya ini untuk proyek ini ada kerugian sebesar 2.000. Maka jurnal yang dicatat untuk tahun 2012 adalah kerugian mudharabah sebesar 2.000, kredit debit, kemudian penyisian kerugian mudharabah sebesar 2.000 rupiah. Nanti penyisian kemana? Kita lihat nanti transaksi selanjutnya.
Bagi pengelola dana atau mudharibnya, ya, jurnal yang dicatat seperti apa? Nah, kasnya ditambah karena ada pendapatan sebesar 8.000. Kasnya di debit 8.000, pendapatnya di kredit 8.000. Kemudian bebannya dicatat di debit sebesar 10.000 dan kasnya di kredit sebesar 10.000. Nah, kerugiannya seperti apa? Nah, ini diadakan jurnal penutupnya. Yang pendapatan tadinya kredit sebesar 8.000, kita debit sebesar 8.000, bebannya 10.000 yang di debit kita kredit sebesar 10.000. Selisihnya sebesar 2.000 dimasukkan ke dalam pos penyisihan kerugian. Nah, terus sisi lain untuk pihak sohibul mal, dia harus mencatat atau mengamortisasi keuntungan tangguhan. Dari mana? Dari selisih antara nilai buku dan nilai wajar yang tadinya ya, atau selisih 20.000 tadi ya, yang 10.000 sudah diamortisasi pada tahun 2011. Nah, sekarang pada tahun 2012 harus diamortisasi lagi sisanya, yaitu sebesar 10.000. Maka dicatat lah atau di jurnal keuntungan yang ditangguhkan sebesar 10.000 dan keuntungannya dikredit sebesar 10.000. Nah, kita lanjutkan ke penyajian laporan keuangan di neraca. Nah, untuk sohibul malnya mencatat di penyajian neraca ini ada di posisi aset ya. Nah, dicatatlah pada tahun akhir Desember 2012 investasi mudharabah sebesar 95.000 ya. Kemudian ada penyisian kerugian yang 95.000 tadi soalnya tinggal 95.000 mudharabahnya 2011. Kemudian penyisian kerugian karena rugi 2.000 tinggal asetnya tinggal 93.000. Nah, bagaimana dengan pembukuan di mudharabahnya? Mudharib mencatat di posisi hutang, yaitu hutang bagi hasil mudharabahnya nggak ada atau nol karena sudah dibagi dan kebetulan ini rugi ya. Dan hasil kahnya tinggal 95.000 yang tadinya 100.000, kemudian ada kerugian 5.000 karena penurunan aset dan penyisian kerugian 2.000 karena ada kerugian pada tahun 2012 sehingga tinggal 93.000 rupiah. Nah, jumlah ini sama dengan jumlah di aset di sohibul mal sebesar 93.000. Nah, selanjutnya pada tanggal 1 Januari 2013 transaksi atau akad mudharabah ini sudah berakhir karena sudah umurnya sudah 2 tahun dan ini terjadi pengembalian investasi kepada pengembalian investasi mudharabah kepada sohibul malnya. Nah, seperti apa jurnalnya bagi sohibul mal? Nah, aset non kasnya, aset non kas atau kas mudharabahnya sebesar 93.000 karena tinggal 93.000. Kemudian penyisihan piutangnya yang tadinya dikredit kita debitkan sebesar 2.000. Investasi modalnya, investasi mudharabahnya yang tadinya 9.000 didebit kita kredit sebesar 95.000. Nah, jadi pada tanggal 1 Januari ini sejak tanggal 1 Januari investasi mudharabah sudah tidak ada, penyisian juga sudah tidak ada karena dibalik semua. Nah, yang muncul adalah aset non kas mudharabah sebesar 93.000. Nah, bagaimana dengan pembukuan di pihak mudharib atau pengelola dana? Juga harus dibalik semua. Dana sirkahnya tinggal 95.000 yang dikredit harus didebit sebesar 95.000. Terus aset non kasnya yang tadinya disetor harus dikredit ya, yang tadinya didebit dikredit sebesar 93.000. Kemudian untuk penyisian kerugian sebesar 2.000 rupiah. Nah, itu saya kira pembahasan kita untuk sesi yang kedua atau part yang kedua dari akuntansi akad mudharabah yang
telah kita bahas ilustrasi angka-angkanya, bagaimana dengan langsung diterapkan kepada transaksinya yang real, yaitu yang berupa angka-angka, yang ada angka-angkanya, sehingga mungkin bisa lebih mudah untuk dipelajari bagi kalian yang mendengarkannya atau yang menyimaknya. Nah, nanti kalau seandainya masih ada belum kejelasan di dalam keterangan tadi, Anda bisa pelajari di slide yang sebelumnya di materi ini tentang konsep dari pencatatan akuntansinya, ya. Nah, sekian pembahasan akad mudharabah yang bagian kedua ini. Mudah-mudahan bisa semakin semakin memperkuat pemahamannya, konsepnya akan semakin kuat tentang akad mudharabah ini, dan Bapak juga berharap mudah-mudahan ini nanti juga ada manfaatnya bagi kalian yang mempelajari dan mendengarkannya, ya. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya di kemudian hari, atau mungkin bisa dipraktekkan, atau mungkin bisa dikembangkan lebih jauh. Sekian pembahasan dari Bapak, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.